Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahral mubarakah wa syahral maghfirah wa syahra itqin minan nar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sekarang kita memasuki tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah. Fase pertama kita sudah lalui tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan, yaitu fase rahmat. Dan fase yang kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20, yaitu fase maghfirah. Dan fase yang terakhir atau final yaitu tanggal 11, tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, fase itqun minan nar. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan. Mana satu-satunya? Yang pertama adalah taliyal Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, yang penuh kemuliaan ini, marilah kita baca Al-Quran. Dibaca oleh kita semuanya, baik di rumah maupun di masjid atau di mushola atau di majlis. Dan sewajarnya dan seharusnya kita semuanya membaca Al-Quranul Karim, apalagi di bulan suci Ramadan ini, semuanya punya hancak masing-masing. Kalau satu hari 1 juz, maka 30 hari insya Allah akan selesai Al-Quran, akan tamat kita baca. Kalau 1 hari 2 juz, 15 hari akan kita selesai. Kita menamatkan Al-Quranul Karim. Terlebih Al-Quran adalah mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sebentar lagi kita akan merayakan malam nuzulul Quran. Insya Allah malam sekarang, yaitu di malam Selasa, tepat tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah, kita semuanya, seluruh umat Islam yang berada di dunia akan melaksanakan perayaan malam nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Quran sampai kepada kita semuanya. Kembali bahwa orang yang suka membaca Al-Quran, maka akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah yaitu wahafidil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga, bisa meraksa daripada lisan kita. Panca indera kita yaitu lisan, terlebih di dalam bulan suci Ramadan, kita harus bisa menjaganya. Sehingga ibadah puasa kita, manakala kita bisa menjaga lidah kita, insya Allah surga akan merindukan kita. Sehingga bukan saja kita menjaga daripada makan dan minum saja, dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, tetapi kita harus bisa menjaga daripada lisan kita. Tentunya di antara hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa khamsun tubtilu as-sauma, 5 perkara yang akan membatalkan pahala puasa. Di antaranya ini dari lidah. Yang pertama adalah namimah, mengadu domba. Yang kedua adalah al-kizbu, yaitu membohong. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Kemudian al-ghibah, ngomongin orang lain.
yang kelima adalah nadhur bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat. Nah, kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus menjaga daripada lidah kita sehingga puasa kita bisa sah menurut agama. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wamut imil ji'ani, yaitu orang yang suka memberikan, yang dermawan, anunya ahan istilah Sundanya, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Terlebih sekarang di bulan suci Ramadan ini, disuruh, dianjurkan oleh agama, oleh Islam, kita untuk dermawan, kita untuk barahan, kita untuk selalu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita. Masih banyak orang-orang miskin, masih banyak orang-orang fakir yang berada di wilayah kita, yang berada di daerah kita, yang perlu penanganannya, yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian yang keempat yang dirindukan oleh surga itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadana, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa, apalagi dalam ayat suci Al-Quran yang telah hafal kita semuanya, Al-Baqarah 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan panggilan yang indah. Kata Sunda mah panggilan anu sae. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang dipanggil. Panggilan yang sangat luar biasa, panggilan yang sangat bagus sekali. Kepada kita semuanya, ini ada pelajaran bagi kita semuanya bahwa ketika kita memanggil orang lain, ketika kita memanggil kawan kita, memanggil sahabat kita, memanggil anak kita atau siapapun, jangan memanggil dengan panggilan yang jelek. Jangan memanggil istilah-istilah yang jelek. Sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa bagi kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus tamat puasa yang 1 bulan penuh. Kita harus tamat ibadah tarawehnya. Kita harus menyelesaikan atau kita harus membaca tadi ayat suci Al-Qur'annya. Dan kita harus memperbanyak sedekah kita. Dan juga diakhiri dengan melaksanakan ibadah zakat fitrah. Sehingga manakala ibadah kita semuanya, ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah tadarus, ibadah sedekah, dan ibadah zakat fitrah, ibadah-ibadah yang lainnya, tentu kita mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terlebih di malam-malam terakhir. Kita mengharapkan yaitu malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan kita juga sering berdoa. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa qira'atana wa shadaqatina wa zakatana wa tammim taksirona birahmatika ya arhamar rahimin. Itu diakhiri dengan wa tammim taksirona. Mudah-mudahan ya Allah bisa menambal kekurangan kita, bisa menambal serba kekurangan kita. Dengan doa tersebut, insya Allah kita dalam melaksanakan ibadah puasa belum terlalu baik, belum terlalu benar, itu kan gitu. Dalam melaksanakan ibadah tarawih, pinginnya yang cepat-cepat,
seharusnya emang santai, tetapi kita pinginnya yang agak beda. Nah, dengan wa tammim taksirana ini mudah-mudahan kita tertutup dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan kita. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita semuanya ada 15 hari terakhir kita akan melaksanakan ibadah puasa ke depannya. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi, bisa berkualitas lagi ibadah kita, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lainnya yang sedang kita lakukan, yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Selagi mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, kita semuanya selalu berada dalam ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang salah disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.